Kalau gue jadi lo, nek aku jadi gue. Kalau aku jadi kamu, kalau lu jadi gue, lu bakal melakukan apa yang gue lakukan, cuk. Jadi buat kawan-kawan yang ada punya temen yang seperti itu, jadi nggak usah dihiraukan ya. Nggak usah didengerin orang-orang yang bilang kalau lu gini, kalau gue jadi lu, gue bakal gini. Orang-orang kayak gini tuh sering yang dinamakan mengecilkan hati orang. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau gue jadi lu, itu nggak usah diladenin, karena dia tidak tahu bahwa orientasi orang itu beda-beda ya guys. Jadi ketika lu melakukan sesuatu, entah di aspek apapun ya dalam kehidupan, entah sekolah, kuliah, atau memilih pekerjaan, atau sampai memilih pasangan, itu kan orientasi kita beda-beda, selera kita beda-beda. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak gitu, dia nggak sadar bahwa orientasinya itu berbeda dengan orientasi yang kita pilih gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak gitu, mending diiyain aja biar, tapi nggak usah diambil hati. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, bilang aja kalau lu jadi gua, lu bakal melakukan apa yang gua lakukan. Jadi kalau seumpama orang beda perspektif, beda selera, atau beda orientasi dalam hidup, itu wajar-wajar aja ketika kita terlihat beda dengan yang lain, karena memang orientasi kita itu ya memang beda-beda. Kita memilih satu jalan, terus umumnya orang memilih jalan yang lain. Nah, jalan yang lain ini adalah sebuah perjalanan menuju orientasi masing-masing gitu loh. Jadi setiap pilihan yang kita pilih itu tidak menyalahi siapapun. Sesuatu yang kita pilih itu sesuatu yang memang menuju ke orientasi kita dalam konteks yang baik ya guys ya, tidak menyalahi hukum dan menyalahi aturan apapun. Itu selama masih dalam koridor itu masih sah-sah aja. Jadi orang tuh harus sadar bahwa orang mempunyai selera dan orientasi hidup yang berbeda-beda. Entah orientasinya soal agama, soal ekonomi, atau soal visual. Visual itu kalau seumpama mungkin ngejar gengsinya, atau ngejar enaknya itu apa ya? Atau ngejar akhirat mungkin, atau ngejar sesuatu yang memang menjadi prioritas dalam hidupnya. Jadi kalau memang ada orang yang bilang kayak gitu, karena memang yang kita prioritaskan sama orang itu beda. Contoh seumpama kita memilih kampus, memilih kampus atau memilih pekerjaan. Kalau ada orang, lah daripada di situ mendingan di sini. Kalau gue jadi lu, mending gue milih yang ini. Enggak bro, ini itu soal selera dan soal orientasi. Apalagi sampai ke pasangan gitu. Kalau gue jadi Mas Denny Caknan, gue pasti nikahin Mbak Epi Asmara. Iya, masalahnya orientasinya Mas Denny Caknan itu bukan Happy Asmara, tapi sosok yang ada di dalam diri Mbak Bella Bonita. Waduh, kita larinya ke sana-sana terus ya guys ya. Ya tidak apa-apa, ini sebuah contoh gitu loh. Kalau seumpama orientasinya Mas Denny Caknan itu sesuatu yang ada pada diri Mbak Bella Bonita, itu menjadi sah-sah saja. Walaupun disebut jahat atau gimana, jahat sama realistis itu sesuatu yang sangat tipis perbedaannya. Seperti seumpama terlihat baik menikahi Mbak Epi Asmara, tapi bodoh karena tidak mengikuti orientasinya diri sendiri. Sedangkan orientasinya Mas Denny Caknan itu, bayangannya itu punya istri seperti Mbak Bella Bonita. Ketika memilih Mbak Epi Asmara sebenarnya baik, tapi dia mengkhianati orientasinya dirinya sendiri. Jadi sah-sah saja ketika Mas Denny Caknan menentukan pilihan itu soal pasangan ya. Mungkin soal pekerjaan atau kampus, orang itu punya selera dan orientasinya masing-masing. Jadi ketika ada teman kita yang memilih satu pilihan, ya udah kita support aja. Kalaupun kita punya selera yang lain, ketika diposisikan di dalam posisi teman kita, ya udah itu menjadi opini pribadi lu gitu. Jadi nggak usah lu ungkapkan dan akhirnya membuat kecil hati orang. Jadi
kalimat-kalimat toksik kayak gitu tuh mending dihindari ya guys ya. Dan untuk orang-orang korban yang pernah dibilangin kayak gitu sama temen-temen toksik kayak gitu, nggak usah dengerin ya guys ya, nggak usah diambil hati, karena sadar nggak sadar memang selera kita, orientasi kita, sampai mungkin fetish kita tuh beda-beda. Jadi kalau kalau gua pribadi nih ya guys ya, kalau gua jadi Mas Andika Pratama, kalau menurut orientasi diriku sendiri itu nggak bakalan nikahin Mbak Ussy Sulistyowati. Pasti memilih yang lain yang sesuai dengan orientasi di dalam diriku. Jadi tapi siapalah aku, selera dan orientasi aku tuh bukan pusat kebenaran dan pusat idealisme bagi selera terbaik di dunia. Jadi kalau Mas Andika Pratama itu memilih Mbak Ussy karena memang orientasinya dia itu ke sana. Terus kalau ada memilih sesuatu yang aneh itu bukan karena mereka bodoh ya guys ya. Jadi karena memang orientasi kita beda-beda aja. Jadi apa salahnya kita tuh selalu respect terhadap pilihan apa yang teman kita pilih gitu. Entah dari segi apapun, entah dari segi sekolah, kuliah, sampai pasangan gitu. Terus pekerjaan, seumpama seperti saya dulu pengen pergi ke luar negeri untuk mencari uang, pilihan negara-negara itu kan banyak ya. Kalau daripada ke Singapura mending ke Hong Kong, daripada ke Hong Kong mending ke Taiwan, daripada ke Taiwan mending ke Korea, daripada ke Korea mending ke Jepang. Tapi kan kita harus realistis, kemampuan dan orientasi kita tuh beda-beda, cakupan dan jangkauan kita itu beda-beda. Jadi tolong tetap respect dan hargai teman-teman kita dalam pilihan mereka, dan stop bilang kalau gua jadi lu gitu. Kayak gua jadi lu gitu. Ini udah 2023 guys, udah kekinian gitu. Jadi jangan cuma gadget dan tampilan aja yang kekinian, tapi otak juga di upgrade gitu, untuk tidak mengecilkan hati orang lain. Jadi itu masalah orientasi. Tidak usah menyalahkan selera orang dan orientasi hidup orang, selagi itu tidak berbau kriminalitas dan tidak penyimpangan. Ya udah, kalau ada orang yang lebih suka yang lebih tua, ya udah. Ada yang lebih suka yang lebih muda, ya udah. Ada yang satu cakep tapi nggak terlalu tajir, yang satu biasa aja tapi tajir. Kalau memilih yang cakep tidak tajir, mungkin orientasinya dia tidak terlalu duniawi. Tapi kalau ada orang yang memilih yang lebih tajir bukan karena materi, mungkin orientasinya memang memilih hidup yang lebih enak dengan berkelima harta, walaupun suaminya tidak secakep seperti yang tadi pilihan yang pertama gitu. Jadi nggak usah saling menyalahkan, itu seleranya masing-masing, orientasi masing-masing. Jadi cukup kita respect sama orang, karena sekarang tuh krisis respect terhadap, jangankan sama temen atau lingkungan gitu, sama keluarga sendiri gitu. Kadang kita tuh kurang respect dan merasa ingin ikut campur dengan pilihan orang lain gitu. Jadi gimana ya? Ya itulah guys ya, kembali ke perspektif awam. Di sini ada gua Mas Kocit lagi. Di sini namanya Kocit. Jadi di sini adalah suatu monolog atau suatu ocehan dari keresahan anak kampung yang berusaha aduh sorry guys, masih dalam mode pilek ini ya guys ya. Jadi yang ingin mengutarakan keresahan. Jadi kadang kasihan aja sama orang-orang yang setelah menentukan pilihan atau sesuatu apapun dalam hidupnya itu selalu ada yang komen, kalau gue jadi lu, kalau gue jadi lu. Anjir, kalau lu jadi gue, lu bakal melakukan hal yang sama. Nah beda lagi ya, kecuali ya guys ya, mungkin dia ngomongnya kalau gue di posisi lo, itu mungkin lebih masuk akal. Tapi kalau gue jadi lu, enggak. Kalau gue jadi lu, selera, orientasi dan fetish itu akan sama. Jadi kamu akan melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan sekarang. Jadi ya sah-sah saja memiliki perbedaan perspektif, perbedaan orientasi, tapi kan sadar diri bahwa siapa kita untuk mengatur ideal orang lain gitu. Idealnya dia ya dia yang tahu, karena dia yang tahu apa yang dia mau gitu. Jadi
apa urusan lu mengatur selera dan orientasi orang. Ya ini bukan soal siapa yang lebih kece seleranya, siapa yang lebih masuk akal seleranya. Ini ya karena kebutuhan kita tuh beda-beda gitu. Mungkin ada orang yang suka cewek yang body goals gitu, walaupun nggak terlalu cantik nggak apa-apa lah, yang penting body goals. Tapi ada orang yang memilih orang yang cantik walaupun bodinya itu enggak banget. Ya nggak apa-apa, itu orientasi dia, yang penting wajahnya cantik, bodinya nggak oke juga nggak masalah. Ada orang yang wajahnya biasa aja, nggak cantik tapi body goals kayak gitu ya. Kalau dia memilih yang seperti itu ya sah-sah saja. Jadi itu soal orientasi aja. Jadi nggak perlulah kita membodoh-bodohkan orang lain dengan apa yang teman kita pilih gitu. Nah itu soal perbedaan orientasi saja. Nah soal menjalani hidup di luar dari sekedar pasangan juga sama gitu loh, entah pekerjaan, entah cara dia menua dalam kehidupan dan mempersiapkan kematiannya juga sama gitu. Bahkan ada orang-orang yang terlihat ekstrim dalam memilih jalan hidupnya itu karena memang mungkin karena jenuh atau karena memang perlu sesuatu yang lain, dan dia memilih sesuatu yang tidak populer di tengah masyarakat. Dan itu sah-sah saja selama tidak mengganggu hak orang lain dan tidak melanggar hukum-hukum negara dan agama, itu sah-sah aja. Kecuali kalau udah ngomongin orientasi yang menyimpang gitu loh. Kalau memang kodratnya lelaki sama perempuan ya, kalau orientasinya dia ke sesama jenis ya boleh saja kita bully, nggak apa-apa, karena menjaga bahwa itu tetap menjijikan gitu. Jadi pasti ada boundaries ya. Open minded oke lah, open minded kita terbuka, cuma harus ada batasan. Ada batasan-batasan di mana harus ada kontrol, entah kontrol dari sosial, agama, negara, atau entah kalian itu mengambil dari apa, adat atau tradisi atau budaya. Itu kembali ke orientasi orang masing-masing. Yang penting kemerdekaan itu melahirkan batasan, bukan melahirkan kebebasan. Gua Kocet, till next time.